Pemirsa, peringatan hari jadi ke-538 Kota Gresik dan hari ulang tahun ke-51 Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2025 ini memang terasa sangat istimewa. Karena Kabupaten Gresik saat ini sudah memiliki pemimpin baru, yaitu Bupati Fandi Ahmad Yani atau yang akrab disapa Gus Yani, dan Wakil Bupati Dr. Asluhul Alif. Tentunya pemirsa, program Nawakarsa yang telah digagas oleh Bupati Fandi Ahmad Yani dengan Wakil Bupati sebelumnya, Hajah Aminatun Habibah, sudah begitu banyak mensejahterakan masyarakat. Nah, tentunya hal tersebut berlanjut dengan program Nawakarsa di bawah kepemimpinan Fandi Ahmad Yani dengan Dr. Asluhul Alif. Nah, pemirsa, dalam liputan khusus spesial event kali ini, kami akan menyajikan berbagai prestasi yang sudah berhasil diukir oleh Bupati Fandi Ahmad Yani. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Gresik semakin matang dalam menyelesaikan persoalan daerah di tengah usianya yang terus bertambah. Di tahun 2025 ini, pemerintah Kabupaten Gresik mendapatkan kado yang cukup istimewa karena di tengah peringatan Hari Jadi Kota Gresik yang ke-538 dan Hari Ulang Tahun Pemkab Gresik yang ke-51, pemerintah Kabupaten Gresik telah resmi memiliki pemimpin baru, yakni Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani, dan Wakil Bupati Gresik, Dr. Asluhul Alif. Tentunya sudah banyak prestasi yang dicapai Gus Yani melalui program Nawakarsa di periode pertamanya bersama Wakil Bupati sebelumnya, Hajah Aminatun Habibah. Keberhasilan program Nawakarsa ini akan terus dilanjutkan Gus Yani bersama wakilnya Dr. Alif. Salah satu kebanggaan program Nawakarsa Gus Yani adalah pembangunan kawasan Islamic Center di Kecamatan Balong Panggang yang merupakan wujud dari program Gresik Barokah. Program ini bertujuan untuk memperkuat dan mempertahankan kearifan budaya agamis yang menjadi ciri khas masyarakat Kabupaten Gresik. Pembangunan Islamic Center diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan saja, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar. Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani, juga kerap mempromosikan kawasan Islamic Center ini kepada masyarakat dan para pelajar. Bahkan tak jarang, Gus Yani menggunakan bus Trans Jatim berbaur dengan masyarakat dan anak-anak sekolah untuk mengenalkan kawasan Islamic Center sebagai tempat wisata edukasi. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di Terminal Bundar Kabupaten Gresik. Kami akan mengikuti rombongan Bupati Gresik Gus Yani, di mana Gus Yani ini nanti akan mengunjungi kawasan Islamic Center. Islamic Center ini pemirsa merupakan salah satu perwujudan dari program Nawakarsa Gresik Barokah yang digagas oleh Gus Yani dengan Wakil Bupati sebelumnya, yaitu Ibu Hajah Aminatun Habibah. Tentunya program Nawakarsa ini juga dilanjutkan di masa kepemimpinan Gus Yani dengan Wakil Bupati saat ini, Dr. Asluhul Alif. Nah pemirsa, menariknya untuk menuju kawasan Islamic Center, Gus Yani memilih menggunakan moda transportasi Trans Jatim, berbaur dengan masyarakat dan anak-anak sekolah. Iya pemirsa, saat ini saya sudah berada di bus Trans Jatim dan tentunya saya sudah bersama Bupati Gresik Gus Yani, begitu, yang wow, ternyata beliau seorang bupati juga memilih untuk menggunakan Trans Jatim. Gus Yani,
ini kita kan mau ke Islamic Center. Ya. Tapi yang mengejutkan adalah Gus Yani memilih untuk menggunakan moda transportasi Transjatim, berbaur dengan masyarakat dan adik-adik sekolah nih. Ya. Kenapa Gus Yani? Jadi selamat pagi, CTV ya. Pagi ini kita mau ke Palung Panggang. Kenapa di Palung Panggang? Karena pemerintah Kabupaten Gresik membangun satu infrastruktur landmark sebagai tempat wisata, Mbak. Ya. Wisata digital, tentunya wisata digital, art digital. Nah, kenapa saya naik Transjatim? Ini bukan pencitraan, tetapi ini saya memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Kabupaten Gresik, bahwasanya wisata tidak harus mahal. Baik. Wisata tidak harus mahal. Kita bisa menggunakan Transjatim. Ya. Tentunya Transjatim ini murah, kemudian aman, dan tepat waktu. Maka masyarakat Gresik yang ingin berlibur, weekend, Sabtu Minggu, atau hari besar lainnya, tidak usah jauh-jauh. Naik Transjatim ke Palung Panggang saja. Bisa dengan menggunakan akses Transjatim ya Gus Yani ya pastinya. Betul. Gus Yani begini, kita bicara mengenai kawasan Islamic Center, tentu itu terintegrasi. Kalau kita berbicara mengenai kawasan wisata edukatif, nggak akan lepas dari yang namanya kemudahan ketika mengakses ke sana. Bagaimana kemudian Gus Yani melihat dengan adanya Transjatim saat ini untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Gresik? Wah, ini mantap sekali ya. Kemudian Transjatim ini satu transportasi umum yang sangat layak. Sudah murah, kemudian masyarakat Jawa Timur bisa menggunakan secara aman, kemudian bersih, dan tentunya anti macet. Anti macet sampai tujuan waktu yang tepat. Oke. Dan tadi pagi kan saya itu berangkat dari depan rumah ya, Mbak ya. Oh, di kawasan mana Di itu? depan Universitas Muhammadiyah Gresik ya. Oke, naiknya dari situ Naik tadi dari ya, situ. Gus ya. Kemudian, kita sudah bayar 5.000 dan pindah koridor. Iya. Kan ini dari koridor pertama yang Gresik Sidoarjo, dan kemudian turun di Terminal Bundar, pindah ke koridor berikutnya Terminal Bundar, Balong Panggang. Palung Panggang, Mojokerto. Oke. Cukup menunjukkan tiket yang sudah kita bayar, kita bisa pindah lagi ke koridor selanjutnya. Artinya sekali lagi wisata tidak harus mahal. Ya. Dan pemerintah Gresik mencoba membangun sebuah kawasan wisata art digital. Mudah-mudahan tahun ini selesai ya, Mbak. Belum selesai, seluruhnya belum selesai. Oke, tapi paling tidak sudah sebagian besar. Sangat luar biasa. Baik. Kenapa saya ngajak anak-anak dan anak-anak sekolah, mereka biar cerita bahwasanya ada wisata baru, wisata digital di Palung Panggang. Kita bisa pakai Transjatim, kemudian pakai mobil online, taksi online. Ini enggak mahal kok. Oke. Sengaja kita lihat hari ini potensi daerah masing-masing itu kan punya wisata, desa wisata, wisata alam, wisata yang lain ya, Mbak ya. Kita dituntut untuk berinovasi terus ya. Betul. Nah, akhirnya pemerintah Kabupaten Gresik mencoba, yuk Bapak bikin wisata art digital di Palung Panggang. Kalau Gus Yani memandang pentingnya Transjatim untuk mendukung program Nawakarsa selanjutnya, gimana Gus? Ini kita merancang ya. Ya. Transjatim ini sukses. Maka di daerahnya harus benar-benar terintegrasi sarana prasarana yang lain terkait dengan feeder yang tidak dilewati oleh Transjatim. Oke. Jadi setiap daerah mana rute yang tidak dilintasi oleh Transjatim, sebaiknya daerah tersebut membuat feeder untuk Transjatim ini ya. LT Transjatim. Baik, jadi semakin memudahkan.
Jadi akses masyarakat sampai ke pelosok pun begitu, atau sampai ke daerah pun itu bisa semakin mudah, begitu pastinya Gus Yani ya. Baik, nanti di kawasan Islamic Center, pemirsa, kami akan melanjutkan bincang-bincang saya dengan Bupati Gresik Gus Yani. Begitu kita sambil menikmati pemandangan ya Gus ya. Perjalanan dari Terminal Bundar menuju kawasan Islamic Center di Kecamatan Balong Panggang Gresik ditempuh dalam waktu kurang lebih 40 menit atau sekitar 27,7 km. Meski jaraknya cukup jauh, namun tarif bus Trans Jatim tetap sama, Rp5.000 untuk masyarakat umum dan Rp2.500 untuk anak-anak sekolah. Kita sudah sampai di Masjid Kyai Haji Robah Maksum. Tadi kita berangkat jam 7, sekarang pukul 8. Karena halte Trans Jatimnya berada di rumah sakit Wates, ya terpaksa kita naik odong-odong. Tapi masih mengeluarkan cuma Rp5.000. Dengan tarif terjangkau, masyarakat Kabupaten Gresik diharapkan bisa memanfaatkan Islamic Center sebagai tempat wisata murah. Apalagi kawasan ini akan segera dilengkapi Museum Digital Gresik Universal Science. Dengan kehadiran Yolisa ini betul-betul sangat membantu kita. Cukupi asupan kebutuhan syarat kita dengan jamu tetes bio HSA. Silakan sediakanlah Yolisa di rumah gitu ya. Karena selain soal metabolisme juga ini banyak sekali manfaat yang lainnya. Jadi kalau untuk misalnya menjaga nih 3-5 tetes gitu ya. Sungguhnya kita sudah buktikan di lapangan begitu banyak orang yang tertolong ya. Banyak orang yang bebas dari penderitaan. Salah satunya dengan konsumsi secara teratur Yolisa. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, plus minus. Selama kita hidup bisa ngajeni, ya diajeni. Kalau kepingin hidup ini bahagia, ya harus syukurnya yang banyak. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'un. Saksikan pada niati Ramadan takbir ibadai bunga atine. Pemirsa, kawasan Islamic Center dibangun di atas lahan seluas 2,1 hektar di Desa Kedung Pring, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Pembangunan kawasan ini dimulai tahun 2019 dengan total anggaran sekitar Rp37,5 miliar. Kawasan Islamic Center dilengkapi 3 gedung dengan luas masing-masing sekitar 1.900 meter persegi. Gedung A merupakan bangunan masjid berbentuk kubah yang sudah diresmikan pada bulan Maret tahun 2024 lalu. Masjid Islamic Center di Balong Panggang ini dinamakan Masjid Kyai Haji Robah Maksum. Sementara gedung B adalah Gresik Universal Science atau GUS yang berfungsi sebagai museum digital untuk sarana belajar sejarah, keilmuan, dan teknologi. Sedangkan gedung C yang masih dalam proses pembangunan merupakan aula puncak panorama yang akan menjadi ruang publik untuk berbagai kegiatan termasuk ruang untuk pelaku UMKM Gresik. Ya, jadi Haji Robah Maksum itu kita ambil dari nama tokoh ulama, kiai Gresik yang juga sukses pernah memimpin Kabupaten Gresik. Menjadi Bupati Gresik di tahun 99 sampai 2010 kalau nggak salah. Jadi 2 periode. Jadi ini masih di kawasan Masjid Kyai Haji Robah Maksum. Dan alhamdulillah masjid ini sudah bisa dipakai oleh masyarakat sekitar untuk aktivitas buat sekolah, buat sholat, ibadah, sholat dan lain sebagainya. Terutama kalau minggu pagi masyarakat sini
semakin ramai. Ramai sekali Mbak, olahraga, lari-lari, jogging, naik sepeda dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah. Berarti kalau sesaat lagi kan bulan Ramadan ini ya Gus Yani ya. Ini juga ya, sudah ada. Sudah bisa difungsikan dari tahun 2024 Mbak. Betul. Raweh sudah bisa dijalankan ibadahnya. Iya. Ini lokasi. Jadi dulunya gedung-gedung ini itu tidak terpakai. Gedung yang mangkrak lah ya. Iya. Mangkrak, kemudian alhamdulillah kita diizinkan untuk melanjutkan, mereview kira-kira bangunannya cocok untuk apa. Saya melihat ini bangunannya kan nggak terpakai ya, nggak terpakai lama. Padahal tadi itu masyarakat Balong Panggang itu kalau minggu pagi akhirnya bisa jogging, bisa bersepeda, pasti ramai di sini. Insya Allah di minggu depan ramai sekali ini. Kita ada gerak jalan. Ada gerak jalan. Gerak jalan, slotnya di sini. Nanti finishnya di Gejos. Nanti adik-adik kalau mau ikut gerak jalan silakan ya. Karena itu dalam rangka HUT Kabupaten Gresik. Kita melaksanakan gerak jalan. Baik, jadi akan semakin ramai nanti masyarakat yang akan di sini ya Gus ya. Ayo, baik, kemudian kita ke arah. Kita nanam pohon ya. Yuk nanam pohon. Untuk menghijaukan kawasan Islamic Center, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani juga kerap melakukan penanaman pohon bersama masyarakat dan anak-anak sekolah. Penanaman pohon ini merupakan bagian dari salah satu program Nawakarsa, yakni Gresik Lestari. Gus Yani, pada pagi ini juga dilaksanakan penanaman pohon. Ini merupakan salah satu bentuk dari implementasi Nawakarsa. Itu ada Gresik Lestari, begitu? Gresik Lestari. Seperti apa, Gus Yani? Ya, kita yang Gresik itu kan berada di tengah-tengah kota industri ya. Iya. Sering dibicarakan Gresik itu terkenalnya adalah kota industri. Artinya kita tulis dalam Nawakarsa Gresik Lestari itu tujuannya adalah bahwasannya walaupun Gresik itu kota industri yang biasanya gersang, kemudian banyak polusi. Nah, disinilah kita tulis Gresik Lestari untuk pemerintah Kabupaten Gresik agar terus fokus menambah ruang terbuka hijau, kemudian banyak menanam pohon, dan juga tidak hanya seperti itu, tetapi kita juga fokus dalam kebijakan-kebijakan daerah yang mana industri juga support dalam tidak mengeluarkan polusi, mengurangi emisi karbon dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kemarin kita bersama-sama teman-teman P3K. P3K tersebut ketika naik pangkat dan lain sebagainya, kemarin dapat tunjangan P3K, kita ajak, yuk satu anak menanam pohon. Itu juga berlaku di ASN kita ya, ASN kita. Kalau ada kenaikan pangkat, kita wajibkan untuk menanam pohon. Jadi berkontribusi ya. Apalagi di tempat ini, Mbak, di tempat Islamic Center ini kan masih gersang ya, kurang penghijauannya. Mudah-mudahan hari ini kita mulai menanam pohon jenis bule. Mudah-mudahan ini juga memperindah dan juga oksigennya biar di sini, di sekitaran sini lebih sehat ya, lebih sehat. Iya, dan tentunya ini juga bukan hanya teman-teman di ASN begitu ya, Gus Yani, tetapi juga ada adik-adik sekolah yang mereka juga ternyata sangat peduli terhadap lingkungan, begitu ya. Mereka juga ikut serta berkontribusi di sini, turut menanam pohon. Jadi ini adik-adik dari Pramuka ya, Pramuka juga sering ya. Bu Wakil Bupati Gresik, Bu Min juga selaku pembina Pramuka, sering memberikan agenda menanam pohon di wilayah-wilayah Gresik atau bahkan sampai industri ya. Industri juga sering mengajak pemerintah daerah bersinergi, kolaborasi menanam pohon. Bisa mangrove di pesisir pantai, pantai Gresik, atau
di tempat-tempat yang lain. Baik, begini Gus Yani, sebelumnya dengan Bumin kemudian mendatang begitu atau saat ini dengan Dr. Alif, seperti apa kemudian bisa mempertahankan berbagai program Nawakarsa khususnya Gresik Lestari, karena untuk mempertahankan tentu lebih sulit ya daripada mencapai gitu. Ya, kita ini kan lemah dalam sustainable ya, berkelanjutan. Artinya dimulai sekarang kita perlahan melanjutkan sebuah program yang baik tentunya, program yang baik, program yang bermanfaat untuk masyarakat Gresik harus terus kita lanjutkan. Dulu tempat ini tidak terpakai, terbengkalai, kita menyisihkan ego kita masing-masing yang berkaitan dengan kebermanfaatan. Kemudian ini dulu dibangun dari pajak, baik itu PBB, BPATB dan lain sebagainya. Artinya benar-benar sumbernya dari masyarakat. Kenapa sih kok nggak kita lanjutkan saja, toh nanti juga bisa bermanfaat. Sederhananya adalah kalau minggu pagi masyarakat Balong Panggang dan sekitarnya sudah banyak yang olahraga di sini. Itu sederhananya. Baik. Mau jogging, mau sepeda sepeda goes dan lain sebagainya. Apalagi ditunjang dengan struktur bangunan yang lama kita perbaiki menjadi struktur bangunan yang lebih indah dan ada wisata yang menarik ke depan. Baik, ada juga lingkungan yang asri ditambah itu ya, Gus Yani ya. Oke, baik. Upaya Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani membenahi dan melengkapi berbagai fasilitas di kawasan Islamic Center akan terus dilakukan. Pasalnya, kawasan ini bisa menumbuhkan perekonomian baru, menciptakan lapangan pekerjaan tambahan, dan bisa mensejahterakan masyarakat sekitar, terutama di wilayah Gresik Selatan. Pembangunan Islamic Center dianggap sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan Gresik Barokah sebagai salah satu wujud pencapaian Nawakarsa Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthic, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthic dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh. Alhamdulillah, atas izin Allah sudah banyak yang merasakan manfaat dari Healthic ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa merasakan manfaatnya seperti mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. Ada 10 tuntutan yang dilayangkan masa aksi, salah satunya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Sebanyak 961 orang kepala daerah dan wakilnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau agar karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako. Penjualan tiket KA jarak jauh masa angkutan lebaran ini masih berlangsung. Pemandian Banyu Biru adalah bukti nyata kekayaan sejarah dan budaya. Pemirsa, keberadaan Islamic Center masih menjadi salah satu kebanggaan pemerintahan Kabupaten Gresik yang baru, yakni Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani dan Wakil Bupati Gresik Dr. Asluhul Alif. Kawasan Islamic Center bahkan dijadikan tempat pemberangkatan awal kegiatan spektakuler Gerak Jalan Balong Panggang Gresik yang digelar pada tanggal 22 Februari 2025. Tahun ini, Bupati Gresik Gus Yani menargetkan bisa melengkapi fasilitas museum digital Gresik Universal Science di Islamic Center. Gus Yani sangat bangga dengan keberadaan museum digital ini karena bisa memberikan pengalaman baru kepada para anak-anak muda Gresik. Museum digital ini memiliki 3 lantai, di mana lantai 1 berisi informasi sejarah Gresik serta berbagai perkembangan yang telah dicapai daerah. Menariknya, informasi ditampilkan secara digital agar pengunjung bisa berinteraksi langsung dan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan dinamis.
Sementara lantai 2 menghadirkan experience space, sebuah area yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan berbagai karya audiovisual yang menarik. Serta lantai 3 berisi multimedia interaktif, di mana pengunjung bisa mengolah gambar menjadi karya digital. Ya pemirsa, saat ini kami sudah sampai di kawasan Islamic Center di Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Tadi Bapak Bupati juga sudah melakukan penanaman pohon, begitu, kemudian meninjau dari masing-masing ruangan yang ada di wilayah ini. Oke, kita bicara mengenai konsep dari Islamic Center sendiri. Gus Yani, kalau konsep Islamic Center ini seperti apa sebenarnya? Ya, terima kasih ya Mbak. Jadi Islamic Center ini kan dulu digagas oleh pemerintahan sebelumnya, Pak Sambari Halim Radianto bersama Pak Kosim ya. Kemudian ada jeda, tidak dilanjutkan. Nah, kami pemerintahan baru juga harus eranya sekarang ini kan sustainable ya, berkelanjutan yang baik. Artinya ada ruang yang menarik yang bisa dipakai interaksi oleh masyarakat di sekitar. Sederhananya saja, Islamic Center ini kalau hari Minggu sekarang masyarakat Balong Panggang bisa melaksanakan kegiatan mulai jalan kaki, goes dan lain sebagainya. Tema Islamic Center sebetulnya kita review sedikit-sedikit ya. Jadi ada masjid yang kita beri nama Masjid Kiai Haji Roba Maksum, yang mana beliau adalah salah satu tokoh agama, ulama, dan juga pernah menjadi kepala daerah Bupati Gresik di eranya. Kemudian di gedung A, di gedung B yang di belakang kita. Yang ini. Ini menjadi kayak sebuah galeri art digital yang mana terdiri 3 lantai. Jadi kita di lantai pertama ada sebuah informasi tentang Gresik, sejarah Gresik, kemudian wisata Gresik, kuliner Gresik, dan lain sebagainya lah. Di situ menjadi ruang informasi pertama. Kemudian ada bilik-bilik ruangan yang lain memang sengaja gelap karena tujuannya adalah kita bermain dengan teknologi yang era sekarang, teknologi pencahayaan, dan di sana ada ruang interaksi antara pengunjung dengan digitalisasi, kayak galeri-galeri tersebut. Dan sampai di lantai 3 kita bisa ada ruang yang cukup lebar, dan di situ pengunjung bisa berinteraksi, mau melukis, menggambar, dan gambarannya bisa ditampilkan di layar lah. Seru ya Gus tadi kalau kita lihat yang di lantai 3. Dari lantai 1, 2, 3 full nanti tentunya interaksi digital. Kemudian karena ini belum selesai tuntas ya, mudah-mudahan tahun 2025 ini dinas yang berkaitan bisa menuntaskan, mengisi konten-konten yang menarik, yang mengenal sejarah Kabupaten Gresik. Kemudian ada komunitas film. Kita punya anak-anak Gresik Movie, Gang Sebelah yang jago pandai pintar membuat film. Nah, ini nanti sedang kita susun kontennya. Mudah-mudahan 2025 ini selesai dan bisa dibuka untuk umum. Kemudian begini Gus, kalau kita bicara mengenai progres untuk anggaran sendiri, bagaimana? Anggaran masih aman ya, aman. Artinya kita patuh, kita mengikuti arahan dari pusat terkait impres efisiensi. Kami melihat apa yang perlu diefisiensi, tentunya perjalanan dinas, kemudian kita bisa menghemat mamin, ATK, karena sekarang juga eranya digitalisasi, kita bisa mengurangi jumlah pemakaian ATK dan lain sebagainya, insya Allah aman. Untuk konten isi di dalam anggarannya juga insya Allah masih bisa terselamatkan. Gus Yani begini, kalau kita bicara di era digital, tentu inovasi pembangunan itu mutlak begitu ya. Kaitannya seperti apa kemudian dengan konsep Islamic Center yang baru ini? Jadi sekarang kan eranya transformasi digital. Kami juga ingin punya satu ruang
semacam hub, tempat anak-anak berkumpul, belajar tentang digitalisasi, belajar coding dan lain sebagainya. Itu kan era sekarang ya, sekarang yang era Gen Z yang mungkin anak-anak muda lebih jago daripada kita yang sudah lebih dewasa. Tapi nah ini untuk mengenalkan satu wilayah atau tempat untuk tempat berkumpulnya anak-anak muda dan juga bisa berinteraksi, belajar digital dan lain sebagainya di gedung B. Baik. Nah, mudah-mudahan kalau tuntas di tahun 2025 gedung B, kita bisa melanjutkan di gedung C. Kalau untuk gedung C itu sendiri? Gedung C mungkin awal aja ya, mungkin struktur bangunan sudah selesai. Gedung C ini insya Allah nanti kita di lantai 2 atau lantai 3 ada konsep UMKM, lokal yang bisa masuk ke sini, kemudian sedikit ruang baca atau seperti apa. Kemudian kan sekarang itu wisatanya tidak lepas dari foto-foto ya. Kita tidak lepas dari foto-foto yang diupload di media sosialnya, di Instagram atau yang lain. Nah, nanti ada tempat area foto di atas sendiri, lantai terbuka dan lain sebagainya. Baik, Gus Yani, begini, tadi kita sudah berbicara terkait dengan konsep Islamic Center. Kemudian kita akan berbicara mengenai Nawakarsa. Sepertinya kuncinya itu berkelanjutan, seperti itu ya, Gus Yani ya. Seperti apa kemudian? Ada beberapa program di Nawakarsa sebelumnya yang mungkin setelah dievaluasi ada yang kemudian harus dilanjutkan, perlu ditingkatkan di Nawakarsa yang seperti ini. Bagaimana? Nawakarsa itu kan 9 langkah program yang disusun kepala daerah, bupati dan wakil bupati Gresik. Artinya program yang kita susun secara komprehensif tentunya itu ada wisata, kemudian pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. Bahkan penanganan banjir Kali Lamong itu juga terus kita tingkatkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun ini Gresik di sepadan Sungai Kali Lamong juga tidak banjir. Kenapa tidak banjir? Prosesnya pemerintah ngapain sih? Nah, di situ ada normalisasi sepanjang sungai. Kemudian tahun ini selesai membangun retarding basin atau kolam sudetan air Sungai Lamong di hilirnya di Cermi sudah selesai, tinggal kita resmikan. Tapi nanti saja transisi musim penghujan dan musim kemarau, artinya di sana ada isu yang sangat menarik. Di sisi lain ada pengendalian banjir, tapi di sisi lain ketika kita masuk musim kemarau, kita punya cadangan air dari luberan Sungai Lamong yang biasanya kalau curah hujannya tinggi kebuang terus. Kita punya penampung air. Nanti kalau sudah masuk musim kemarau, daerah sekitar yang punya sawah yang selamanya ini mengandalkan tada hujan, artinya mulai tahun 2025 mereka sudah bisa menggunakan air di retarding basin tersebut, mulai Cermi, Padet, Jono, Pandu dan lain sebagainya itu mereka bisa menggunakan air tersebut. Kemudian yang berkelanjutan apa? Ketika kita sudah punya strategi, pengendalian banjir itu caranya normalisasi. Kemudian langkah berikutnya membangun sudetan-sudetan air. Nah, otomatis kita butuh keberlanjutan. Kalau memang konsep retarding basin ini sangat bagus, kolam penampung sudetan air Kali Lamong ini bagus, maka tinggal kita bangun selanjutnya di daerah mana? Kedamaian atau Palembanggang atau Benjeng atau Menganti yang melintasi Sungai Kali Lamong tersebut. Di sisi lain infrastruktur sudah kita terus upayakan membangun jalan-jalan alternatif penghubung antar kecamatan. Itu sudah kita bangun. Wringinanom dari Kedamaian ke Wringinanom, kemudian dari Indrarejo ke Kedamaian, kemudian Menganti kita lebarkan, dulunya 7 meter, sekarang dulunya 1 lajur menjadi 2 lajur. Menganti menjadi 14 meter, sudah 2 kilometer yang sudah kita bangun. Tapi sekali lagi kita pelan-pelan ya Mbak ya, pelan-pelan mendahulukan mana yang
menjadi program sangat prioritas, baru kita laksanakan. Di sisi lain, utara dan selatan ini punya keunggulan masing-masing. Iya. Selatan punya sawah, kemudian di utara ada kawasan industri yang besar, kawasan ekonomi khusus dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Gresik ke depan sebagai sukses, dengan catatan programnya harus dilanjutkan. Oke. Selain Gresik Barokah dengan pembangunan Islamic Center-nya, program Nawakarsa Bupati Gresik yang lain juga telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tulcenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang gone tulcenak. Nonton sampe dijamin panak CTV. Golek cengkeh nang Bondowoso, dodolan petik nang ngisor gapura. Sedilut maneh wis wulan poso. Nyumet CTV oleh ganjarane suarga. Dulur, poso bakal luwih bunga bareng program-program apik nang CTV. Padange ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Bakal ngancani posone awak dhewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng CTV, tekun ibadah. Pemirsa, program Nawakarsa periode pertama yang dijalankan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani dengan Wakil Bupati sebelumnya, Hajah Aminatun Habibah, telah berhasil dicapai dengan baik. Salah satunya adalah program Nawakarsa Gresik Sehati. Melalui program ini, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bersama Wakil Bupati sebelumnya, Hajah Aminatun Habibah, bahkan sempat menerima penghargaan Universal Health Coverage atau UHC Awards 2024 untuk kategori utama dari Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Penghargaan itu diberikan atas prestasi dan komitmen Kabupaten Gresik dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kabupaten Gresik telah berhasil mencapai kepesertaan JKN melebihi target. Hingga 1 Agustus 2024, kepesertaan JKN di Kabupaten Gresik telah tercatat mencapai 101,9% dengan total 1.325.036 jiwa terdaftar. Capaian ini melampaui target pemerintah yang menetapkan minimal 95% dari jumlah total penduduk. Layanan kesehatan memang menjadi program prioritas Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani. Tahun 2024 lalu, Gus Yani juga berhasil mewujudkan pembangunan Rumah Sakit Gresik Sehati di Desa Selempit, Kedamaian, Gresik. Rumah sakit ini dibangun 5 lantai dengan luas bangunan 11.570 meter persegi dan dibangun di atas lahan seluas 8.500 meter persegi. Berdirinya Rumah Sakit Gresik Sehati ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Gresik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di wilayah selatan Kabupaten Gresik. Dalam rangka HUT dan hari jadi tersebut merayakan tasyakuran, istighosah, berdoa bersama di Rumah Sakit Gresik Sehati yang di wilayah Gresik Selatan.
ini menjadi sebuah infrastruktur atau prasasti pelayanan public service untuk kebutuhan masyarakat dalam hal mengakses kesehatan yang layak. Mudah-mudahan Rumah Sakit Gresik Sehati ini bisa beroperasi dengan cepat dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Gresik. Program Gresik Sehati ini juga menjadi salah satu program kebanggaan Wakil Bupati Gresik sebelumnya, Hajah Aminatun Habibah. Menurutnya, program Nawakarsa Gresik Sehati sangat berkesan karena bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Paling langsung menyentuh ke masyarakat ya program Universal Health Coverage itu. Karena memang itu kan dulu tuh masyarakat mau masuk ke rumah sakit itu takut apa? Takut karena tidak ada biayanya. Mau ke puskesmas takut karena tidak ada biayanya. Begitu ada UHC, mereka tidak ada rasa ketakutan untuk pergi berobat dan kemudian memeriksakan kesehatan. Kalau dulu mau ke rumah sakit terapi saja takut karena mungkin biayanya dan lain sebagainya. Selain Gresik Sehati, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani juga berhasil meningkatkan ketahanan pangan melalui program Nawakarsa Gresik Agropolitan. Dari data Bapeda Kabupaten Gresik, capaian program Nawakarsa Gresik Agropolitan khususnya untuk output kunci Gotani dan pengembangan kawasan agropolitan tercapai dengan nilai sangat tinggi. Melalui aplikasi Gotani, jumlah gapoktan atau kelompok tani yang menerima manfaat sejak tahun 2021 hingga 2023 mencapai 1.334 kelompok tani, melampaui target sebanyak 1.078 kelompok tani di tahun 2025. Sejak tahun 2023 lalu, produksi komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Gresik sudah meningkat 0,45%. Komoditas unggulan perkebunan meningkat 0,33% dan komoditas unggulan peternakan meningkat 1,74% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Rinciannya, jumlah produksi komoditas unggulan pertanian sebesar 788.678,42 ton. Komoditas unggulan perkebunan sebesar 166.621,51 ton. Dan komoditas unggulan peternakan sebesar 15.936.925 ton. Sementara itu, capaian Nawakarsa Agropolitan Perikanan di Kabupaten Gresik juga cukup membanggakan. Menurut catatan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, jumlah penerima manfaat aplikasi program Gotani Perikanan hingga tahun 2023 terrealisasi 2.632 orang, melampaui dari target awal 1.195 orang. Rinciannya sebanyak 2.516 nelayan dan 116 pembudidaya ikan. Sementara untuk pembangunan Teknopark berbasis Minapolitan di Kabupaten Gresik hingga tahun 2023 terrealisasi di 2 lokasi, yakni Kampung Bandeng di Desa Pangkahwetan, Ujung Pangkah, dan Kampung Windu di Desa Kemudi, Duduk Sampaian, Kabupaten Gresik. Bahkan, di Kampung Bandeng juga berhasil diadakan pembangunan sarana dan prasarana perikanan sebanyak 81 unit, mencakup rumah produksi, normalisasi saluran, hingga peralatan penunjang. Kabupaten Gresik juga mendapatkan hibah berupa unit pengolahan ikan atau UPI di Sidayu yang berguna untuk meningkatkan nilai tambah ikan bandeng melalui pengolahan pasca panen. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani berharap beragam program dan capaian Nawakarsa Gresik Agropolitan bisa menjaga spirit agroekonomi di Gresik sekaligus menjaga budaya seperti tradisi pasar bandeng. Selain Gresik Agropolitan di periode pertamanya, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani juga berhasil menciptakan pemerintahan yang pro lingkungan di Kabupaten Gresik melalui program Nawakarsa Gresik Lestari.
Salah satunya dengan dibangunnya tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Belahan Rejo Kedamaian. TPST ini ditargetkan mampu mengolah 20 ton sampah per hari dan bisa menghasilkan briket sebanyak 100 kg per jam. TPST Belahan Rejo merupakan salah satu proyek strategis Pemkab Gresik, mengingat selama ini semua sampah se-Kabupaten Gresik kecuali Bawean dibawa ke TPA Ngepik yang sudah overload. Dalam sehari, sampah yang masuk di TPA Ngepik sekitar 220 ton. Sementara jumlah sampah yang mampu dikelola hanya 18 ton per hari. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik juga mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam penanganan sampah melalui pendirian dan pembinaan Kampung Proklim atau Program Kampung Iklim serta Desa atau Kelurahan Berseri. Sebagai bukti apresiasi terhadap berbagai pihak yang konsisten membantu, menjaga, dan melestarikan lingkungan di Kabupaten Gresik, Pemkab Gresik memberikan penghargaan Nawakarsa Award Gresik Lestari kepada penggiat lingkungan, mulai perusahaan hingga rukun warga di Kabupaten Gresik. Penghargaan diberikan langsung oleh Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani dan Wakil Bupati Gresik saat itu Hajah Aminatun Habibah. Melalui Nawakarsa Award yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, mudah-mudahan menjadi spirit utama dalam sebuah ekosistem, baik itu industri, masyarakat, dan juga pemerintah, terus memperhatikan isu lingkungan yang ada di sekitar. Kami mengapresiasi langkah Dinas Lingkungan Hidup yang terus progresnya bagus. Tepuk tangan sekali lagi buat Dinas Lingkungan Hidup, kerjasama Bukadis dan juga seluruh jajarannya terus memberikan perhatian, yang mana baru saja masih grace ini. Saya kemarin menghadiri undangan MOU dari NGO USAID atas reward dari NGO USAID memberikan perhatian reward hadiah kepada pemerintah Kabupaten Gresik. Dari kabupaten kota se-Indonesia cuman 30 kabupaten kota yang mendapatkan reward tersebut. Berkat program Nawakarsa Gresik Lestari, di tahun 2024, pemerintah Kabupaten Gresik juga berhasil meraih Piala Adipura sebagai penghargaan tertinggi untuk kebersihan lingkungan sebuah perkotaan. Piala Adipura ini cukup membanggakan karena hampir 10 tahun Kabupaten Gresik tak pernah dapat penghargaan tersebut. Piala Adipura diterima langsung oleh Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani dari Wakil Presiden saat itu Kiai Haji Ma'ruf Amin di Jakarta. Saking bangganya, Piala Adipura ini diarak sepanjang 4 km dari perbatasan Surabaya dan Gresik, menyusuri Jalan Veteran, Jalan Panglima Sudirman, hingga Gedung Wahana Ekspresi Pusponegoro Gresik. Atas ridho Allah, kami mendapatkan anugerah Piala Adipura tahun 2023 yang diberikan di tahun 2024 oleh Wakil Presiden. Piala ini tentunya kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Gresik, terutama komunitas pecinta lingkungan, sampah, Boton, Kampung Siba, Sekolah Adiniata, TKMS, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perusahaan, Petro, kemudian Sementing, Limar, dan juga seluruh yang membantu pemerintah Kabupaten Gresik dalam pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Gresik. Capaian ini untuk masyarakat Kabupaten Gresik di hari ulang tahun Kabupaten Gresik. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus.
Pelaku berhasil ditangkap anggota Jatan Ras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Golek cengkeh nang Bondowoso, dodolan petik nang ngisor gapura. Sedilut maneh wis wulan poso. Nyumet JTV oleh ganjarane swarga. Dulur, poso bakal luwih bunga bareng program-program apik nang JTV. Padange ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Bakal ngancani posone awak dhewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng JTV, tekun ngibadah. Pemirsa, pencapaian program Nawakarsa periode pertama yang berhasil diwujudkan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bisa menjadi modal kuat untuk melanjutkan kepemimpinan di periode keduanya. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani akan melanjutkan dan menyempurnakan program Nawakarsa bersama Wakil Bupati Gresik Dr. Asluhul Alif. Setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara tanggal 20 Februari 2025, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani dan wakilnya Dr. Asluhul Alif akan langsung tancap gas menggeber program Nawakarsa Jilid 2 yang berisi 9 navigasi Gresik baru lebih maju. Wakil Bupati Gresik Dr. Alif bahkan langsung berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mensukseskan program Nawakarsa yang merupakan program kebanggaan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani. Program Nawakarsa Jilid 2, 9 navigasi Gresik baru lebih maju yang akan digencarkan Gus Yani Dr. Alif ini diantaranya Gresik Tuntas, Gresik Segar, Gresik Mapan, Pakar Gresik, Gresik Kerja Keras, Gresik Cemerlang, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Pesona Gresik. Jadi beberapa hal kemarin di Nawakarsa yang sebelumnya sudah menurut kami sudah sangat baik. Kami kemarin sudah berdiskusi dengan Mas Yani, berjalan dengan baik, punya nilai yang positif. Kalau diukur dengan nilai yang kuesionernya oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi maupun yang lain. Terus kemudian ada penyempurnaan di Nawakarsa yang berikutnya ini, kemudian ada fokus. Kenapa kok harus fokus? Karena jika tidak fokus tidak selesai masalah itu. Jadi kemarin kami berdua memutuskan untuk fokus pada infrastruktur betonisasi. Yang kedua, memfokuskan kemarin untuk menurunkan angka pengangguran. Kalau kita menurunkan angka pengangguran, maka kemarin perda yang sudah ditandatangani oleh Pak Bupati untuk 60% pabrik se-Kabupaten Gresik ini harus orang Gresik. Terus kemudian UMKM. UMKM ini kami kemarin ada bela beli bagi, salah satunya adalah betul-betul konsen untuk masyarakat Kabupaten Gresik. Kita ajak untuk menjadi wira swasta, kemudian kita kasih modal dengan bunga 0%. Itu juga menjadi fokus untuk menurunkan pengangguran dan kemiskinan. Terus kemudian fokus lagi adalah ketahanan pangan, karena ini termasuk astacita dan menyiapkan MBG di Kabupaten Gresik. Karena nanti perekonomian yang diminta oleh Pak Prabowo Subianto itu juga harus sangat bisa dan bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Gresik. Sebagai wakil bupati yang dipercaya mendampingi Gus Yani menggantikan Haja Aminatun Habibah, Dr. Alif berharap semua pihak bisa berkolaborasi dalam mensukseskan program Nawakarsa Jilid 2 untuk pembangunan Gresik baru yang lebih maju. Betul-betul nanti teman-teman OPD ini satu, kemarin dari awal saya pidato kepada teman-teman OPD ini adalah kolaboratif. Dan tidak boleh ada ego sektoral antara dinas. Jika ini berjalannya pas,
maka kolaboratif ini akan berjalan. Lah, ini eksekutif. Saya harus mengkolaborasikan dengan teman-teman di legislatif. Ini juga harus berkolaborasi bersama untuk betul-betul Nawakarsa yang Jilid 2 ini, yang menjadi program dan visi misi kami ini bisa diterapkan dan bisa dikolaborasikan bersama untuk diwujudkan menjadi tujuan kita bersama, yaitu adalah Gresik maju untuk masyarakat Kabupaten Gresik lebih sejahtera. Semoga nanti Pak Bupati beserta Pak Wagub terpilih yang bisa mengawal program, melaksanakan program yang terutama adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi harapan saya masyarakat semakin sejahtera. Gresik ini adalah menjadi kabupaten yang sangat nyaman untuk ditinggali oleh seluruh masyarakat, tidak menakutkan. Kemudian maksudnya menakutkan itu kan sekarang itu terkait dengan adanya banyaknya kendaraan-kendaraan besar yang ada di Kabupaten Gresik, karena kita menjadi kota industri itu kan memang suatu harus ada seperti itu, memang terpaksa harus ada, tapi pemerintah bisa mengawal bagaimana masyarakat tetap merasa aman, baik itu di rumah, di jalan, atau dimanapun. Ucapan saya terima kasih sangat pada Bumin, dan kemarin saya juga WA-an sama Bumin. Saya juga minta masukan sama Bumin, karena Bumin punya pengalaman menjadi wakil bupati selama 4,5 tahun ini. Mungkin saya yang baru ini ada hal-hal yang memang saya harus belajar dengan cepat, tapi Bumin kan sudah punya pengalaman. Lah, pengalamannya Bumin itu, kemarin saya sudah bilang sama Bumin, saya mengucapkan ribuan terima kasih, saya melanjutkan dan saya menginginkan ada masukan dari Bumin. Sewaktu-waktu Bumin saya di WA atau saya yang WA untuk Bumin memberikan masukan kepada saya. Diharapkan dengan adanya kepemimpinan baru di bawah kendali Bupati Gresik Fandi Ahmadiani dan Wakil Bupati Gresik Dr. Asluhul Alif, pemerintah Kabupaten Gresik bisa semakin maju dalam mewujudkan pembangunan Gresik yang berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Golek cengkeh nang Bondowoso, dodolan petik nang ngisor gapura. Sedilut maneh wis wulan poso. Nyumet TV oleh ganjarane suarga. Dulur, poso bakal luwih mulia bareng program-program apik nang JTV. Padange ati Ramadan. Dapur Kita Ramadan